Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Baida Marhama, biasa dipanggil Balida. Saya dari KPI 2A dengan NIM 1251290008. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ontologi ilmu komunikasi. Komunikasi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia karena digunakan untuk menyampaikan informasi, membangun hubungan, dan mempengaruhi satu sama lain. Untuk memahami komunikasi secara lebih mendalam, diperlukan kajian ontologi yang membahas hakikat, objek, dan keberadaan komunikasi itu sendiri. Melalui ontologi, komunikasi tidak hanya dipahami sebagai aktivitas biasa saja, tetapi sebagai proses yang bermakna dan berperan dalam membentuk realitas sosial. Menurut KBBI, ontologi adalah cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Secara bahasa, ontologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang keberadaan atau sesuatu yang ada. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Dr. Dwi Kartikawati dalam e-book Filsafat Ilmu Komunikasi pada halaman 5 yang menyatakan bahwasannya ontologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat realitas dan keberadaan. Secara istilah, ontologi dalam filsafat berfungsi untuk menjawab pertanyaan mendasar mengenai hakikat suatu ilmu dan objek yang dikajinya. Dalam buku Pengetahuan Filsafat oleh Profesor Dr. Ahmad Tafsir pada halaman 66 menjelaskan bahwasannya ontologi membicarakan tentang hakikat filsafat itu sendiri, yaitu mencoba menjawab apa sebenarnya pengetahuan yang dikaji. Dalam KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Dalam ilmu komunikasi, ontologi menjelaskan bahwasannya komunikasi merupakan proses yang nyata dalam kehidupan manusia. Hal ini ditegaskan oleh A. Yani Surahman dalam jurnal Komunikasi Perspektif Islam dalam analisis ontologis pada tahun 2018 pada halaman 78 yang menyatakan bahwasannya objek formal dalam ilmu komunikasi adalah segala produksi, proses, dan pengaruh dari sistem tanda dalam kehidupan manusia. Artinya, komunikasi mencakup seluruh aktivitas penggunaan simbol atau bahasa yang menghasilkan makna. Hal ini diperkuat oleh Dhani Fardiansyah dalam Jurnal Ontologi Ilmu Komunikasi, Usaha Penyampaian Pesan Antar Manusia pada halaman 87 yang mendefinisikan komunikasi sebagai usaha penyampaian pesan antar manusia. Dalam definisi tersebut terdapat unsur usaha yang menunjukkan adanya tujuan atau motif, unsur penyampaian pesan yang harus bersifat empiris atau dapat ditangkap oleh panca indera, serta unsur antar manusia yang menegaskan bahwa komunikasi terjadi antara manusia yang memiliki akal sehat. Pendapat tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Rapi Lamnur Siregar dan kawan-kawan dalam jurnal Harmoni, Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial pada halaman 261 yang menyatakan bahwa objek ilmu komunikasi adalah penyampaian pesan antar manusia yang dilakukan secara sengaja dan dilandasi motif komunikasi. Mereka juga menegaskan bahwasannya manusia memang tidak bisa tidak berkomunikasi, namun tidak semua tindakan manusia dapat disebut sebagai komunikasi karena komunikasi harus memiliki tujuan dan makna. Selain itu, dalam buku Filsafat Ilmu Komunikasi yang ditulis oleh Dr. Andas, Dhani Fardiansyah, MSI, dan Erna Febriana SSI, MSI pada halaman 35 juga dijelaskan bahwa fokus kajian ontologi tidak hanya pada aktivitas penyampaian pesan, tetapi juga pada keberadaan dan kondisi pelaku komunikasi itu sendiri. Ontologi ilmu komunikasi juga tidak dapat dilepaskan dari peran bahasa dan realitas sosial. Dalam jurnal Ontologi Ilmu Komunikasi Budaya, Ayani Surahman pada halaman 151 menjelaskan bahwa
Bahasa sebagai alat utama komunikasi berfungsi sebagai representasi bagaimana realitas diciptakan, dibatasi, dan disebarkan. Ketika struktur bahasa dipengaruhi oleh nilai dominan, maka realitas yang disampaikan pun menjadi tidak netral dan dapat mengesampingkan perspektif kelompok tertentu. Beberapa ahli memberikan pandangan terkait ontologi komunikasi. Septon Littlejohn menekankan bahwa ontologi ilmu sosial termasuk komunikasi berkaitan dengan interaksi sosial dan keluasan eksistensi kemanusiaan. Kemudian Aristoteles memandang ontologi sebagai pembahasan mengenai hal yang ada dan perubahan yang dialami dalam hubungannya dengan objek. Kemudian Anton Becker pada tahun 1992 menyatakan bahwa ontologi mempelajari objek ilmu secara material dan formal, khususnya yang bersifat empiris. Kemudian Jujun S. Surya Sumantri menegaskan bahwa ontologi menetapkan batas ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaah serta menafsirkan hakikat realitas. Kemudian Delianggi melihat ontologi sebagai bagian dari filsafat dasar yang mengungkapkan makna eksistensi dan sifat dasar kenyataan. Selain berkaitan dengan realitas, komunikasi juga memiliki hubungan erat dengan kekuasaan, terutama melalui media. Dalam jurnal Komponen Filsafat dalam Ilmu Komunikasi yang ditulis oleh Nila Nur Karisna pada halaman 24, dijelaskan pendapat Whitney Ehrman bahwa filsafat komunikasi menampilkan kekuasaan media dan prinsip fungsi media yang berkaitan dengan negara. Pada praktiknya, komunikasi memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini dijelaskan pula dalam buku ajar pengantar ilmu komunikasi yang ditulis oleh Profesor Dr. Andes Humaizi, MA, dan Profesor Dr. Iskandar Zulkarnain, MSI pada halaman 7 bahwa komunikasi berfungsi untuk menyampaikan informasi, membangun hubungan sosial, serta mempengaruhi dan memotivasi individu. Selain itu, dalam buku Rintisan Pemikiran Filsafat Komunikasi Pancasila yang ditulis oleh Dr. Anda Junaisi S. Sunarjo pada halaman 7 dijelaskan bahwa tujuan komunikasi adalah menciptakan saling pengertian, mendorong kerjasama, serta mengubah atau memperkuat pendapat. Dalam perspektif ontologi, tujuan tersebut dapat tercapai apabila komunikasi terjadi secara nyata, bermakna, dan melibatkan manusia yang sadar. Contoh nyata dari ontologi ilmu komunikasi dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses belajar mengajar, seorang guru menyampaikan materi kepada siswa dengan tujuan tertentu, sehingga terdapat unsur usaha, pesan, dan interaksi antar manusia. Contoh lainnya adalah berita di media massa yang tidak hanya menyampaikan informasi saja, tetapi juga dapat membentuk opini masyarakat dan dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Contoh tersebut menunjukkan bahwa komunikasi merupakan proses yang nyata, bermakna, dan memiliki tujuan dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, ontologi ilmu komunikasi dapat dipahami sebagai kajian tentang hakikat komunikasi sebagai proses penyampaian pesan antar manusia yang nyata, bermakna, dan memiliki suatu tujuan. Komunikasi melibatkan manusia sebagai pelaku, pesan yang dapat ditangkap panca indera, serta bahasa sebagai alat utama yang sekaligus membentuk realitas sosial. Oleh karena itu, komunikasi bukan hanya sekedar aktivitas sehari-hari, melainkan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia yang berkaitan dengan makna, interaksi sosial, serta kekuasaan dalam kehidupan sosial. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.